Di antara gerak patah jarum jam, Desember bangun dari tidurnya yang tidak lagi pulas. Akhir-akhir ini, memang ada begitu banyak masalah yang tiba-tiba hinggap di antara kedua bahunya, bersandar berat di bagian punggung. Selimut yang mencegahnya dari udara dingin, kini dibentangkan di sebelah tikar yang sudah tua. Dalam gelap yang masih bisa diraba, Desember pergi ke belakang rumahnya, melangkah dengan hati-hati untuk bersuci. Desember menyingsingkan lengan bajunya, membuka tutup karet yang menyumbat bibir gentong, lalu mengucap nama Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika, aliran air yang dingin mengalir dengan tenang, membasahi bagian demi bagian sampai akhir. Jarum jam kembali berlalu dalam 2 kali ucapan amin, dan 2 kali juga ucapan salam. Selesai sudah 2 rakaat kecil saat pipi mendekat ke arah bahu. 2 kali sudah surat Al-Ikhlas dibaca dengan gigi yang saling beradu, tersenggol udara dingin. Kini Desember tengah duduk bersila, menyatukan kedua telapak tangannya dengan jemari yang tertutup. Kepalanya mendongak ke atas sebentar, lalu pandangannya kembali ke ruas-ruas jari yang melengkung. Desember berkata, "Tuhan, terima kasih telah memilih aku untuk menghadapi semuanya. Berat Tuhan. Engkau tahu, aku adalah bulan yang jatuh pilek saat tertimpa air hujan. Aku adalah bulan yang terkena batuk saat minum air es 3 teguk. Dan aku adalah bulan yang tidak lagi tegak seperti dulu. Tapi aku berhasil bertahan." Desember lebih menundukkan pandangannya lalu melanjutkan, "Tuhan, sengaja aku membaca surat Al-Ikhlas dalam rakaat malam ini. Aku ingin waktuku berbincang menjadi jauh lebih lama. Aku tahu Engkau Maha mendengar atas segala sesuatu, maka dari itu, aku membuat doa ini dengan hati, mengucap di dalamnya agar tak ada yang menguping pembicaraan kita, dan biarkan para malaikat-Mu duduk cemburu di sekelilingku. Engkau sungguh tahu isi dari celengan ayam yang aku beli di pasar, Tuhan. Sudah 2 kali bulan Januari dan ayam itu terus menunggu di sudut kamarku dan tak kunjung pecah. Bobotnya memang bertambah, tapi seingat yang aku bisa, hanya 9 kali lipatan uang kertas yang pernah masuk lewat punggungnya. Tuhan, aku bukan meminta ayam itu untuk berubah menjadi sapi atau unta, bahkan bukan juga kuda. Tapi aku meminta kesabaran yang lebih dan terus selalu bertambah lagi. Rasanya pundakku semakin sakit akan beban ini. Berikan aku kekuatan untuk berdiri, mungkin juga sesekali duduk di atas jalan-Mu. Selimuti aku dengan rahmat yang hangat. Tuhan, beberapa bulan yang lalu mungkin aku masih meminta akan bertambahnya bobot celengan ayam itu, tapi kali ini berbeda. Semalam aku mengumpulkan Januari sampai November. Kami saling mencubit roti yang besarnya hanya 1 genggam, dan pernyataan Agustus membuat aku malu akan permintaanku selama ini. Maka petang ini, aku ingin meminta keberkahan pada rezeki yang sudah Engkau tulis di dalam buku-Mu, Tuhan. Kalau saja dompetku hanya bisa membeli roti sebesar genggaman tangan, maka tidak mengapa. Berkumpulnya aku dengan 11 lainnya jauh lebih menenangkan dari puluhan roti yang berisi coklat maupun stroberi. Di pertengahan jeda kalimat Desember, terdengar suara ayam dari kejauhan. Dengan senyum yang begitu lebar, Desember berkata, "Sudah berapa malaikat-Mu yang cemburu, Tuhan?" Kedua ujung pipi kiri dan kanannya menyesak, "La ilaha illallah."
kata Desember menyambut kokok ayam jantan. Malam itu menjadi malam yang begitu panjang untuk melampungkan doa demi doa, harap demi harap yang dibisikkan lewat hati, juga sesekali lewat suara yang begitu kecil. Kini telah memenuhi ruangan 3x3. Di atas selimut yang dilipat 2 kali, Desember melanjutkan doanya kembali. Tuhan, aku memohon ampun dengan nama-Mu yang paling bijaksana, dengan sifat-Mu yang paling pemurah, juga pemberi maaf. Ada begitu banyak hal yang tidak sepantasnya aku lakukan. Ada begitu banyak kesempatan yang aku lewatkan tanpa restu dari-Mu. Tuhan, Desember kembali mengucap lewat hati dengan cara yang paling hati-hati. Suaranya tak terdengar bahkan oleh telinga manapun di dunia ini. Hanya mereka berdua, Desember dan penciptanya. Kokok ayam kembali terdengar, kali ini lebih sering. Desember mendongakkan pandangannya ke arah langit-langit, tersenyum singkat lalu mengambil tumpukan surat yang ada di atas mejanya. Dia berkata, "Dari 114 surat yang Engkau kirimkan, aku baru membaca beberapa di antaranya, Tuhan. Tapi aku berjanji aku akan kembali membacanya bersama Januari, Februari, bahkan aku akan mengajak semua bulan untuk lebih sering membaca surat-surat dari-Mu. Aku akan menarik telinga dari si bulan Juni, juga Juli, karena terakhir kali mereka berdoa, permintaannya hanya seputar tambahkan 1 digit angka di dalam awal-awal bulan kami, atau permintaan lain yang pernah aku dengar dari bulan Juni seperti berharapnya ketebalan dari dompet kami di akhir bulan. Maka dengan seluruh kemurahan hati yang Engkau miliki, Tuhan, aku ingin meminta hal yang jarang diucapkan oleh Januari, bahkan semuanya. Tentang permintaan untuk bertambahnya ayat-ayat suci di dalam dada-dada kami. Biarkanlah ayat-ayat itu menghangatkan kami di kala hujan, di saat badai, atau bahkan di kala guntur meletus-letus di atas sana. Jadikanlah ayat-ayat itu teman, juga selimut yang paling nyaman." Di titik terakhir kalimat yang diucapkan Desember, kokok ayam terdengar samar-samar karena tertutup oleh lantunan azan. Desember berdiri dari duduknya, melipat selimutnya sebanyak 4 kali, lalu meletakkannya di pojok ruangan 3x3. Sesaat sebelum Desember membuka pintu untuk membangunkan Januari, ada harap yang baru saja teringat dan lupa untuk diucapkan. Desember kembali menyatukan kedua telapak tangannya, lalu berkata, "Tuhan, kalau sudah boleh, aku juga ingin meminta untuk didatangkan bulan purnama. Aku ingin ada yang menjawab amin saat aku selesai membaca 7 ayat Al-Fatihah. Kalau saja nanti aku mendapatkan bulan purnama di kala September, mungkin November aku akan mengucap bersamanya untuk meminta bulan sabit." Kamu punya doa apa untuk Desember?